buat ngeyakinin kalau emang bener-bener gak ada orang di sekitar gue. Gue bahkan lihat kanan kiri, gak ada siapa-siapa. Akhirnya, karena gue udah ngerasa aman, gue balik lagi tuh ngeliat HP. Niatnya sih buat nanyain temen-temen gue kapan mau balik. Tapi, gue masih ngerasa ada yang gak beres. Dan ngedenger kayak ada suara dari sisi kiri gue. Pas gue nengok, Pergi dari pulau ini sekarang. gue kaget dong. Karena gue panik, gue langsung lari nyamperin temen gue. Nah, setelah gue ketemu Sherly, dia bingung ngeliat gue yang lagi panik. Terus nanya, lo kenapa? Gue langsung jawab, udah ntar aja, ayo kita pulang sekarang. Tanpa babi bu, Sherly langsung ikut gue buat nyamperin temen-temen gue yang lain. Tapi pas nyampe di sana, Kela, Miftah, sama Nabila gak denger panggilan gue sama Sherly. Dan malah makin jauh jalannya ke arah belakang pulau itu. Akhirnya gue sama Sherly teriakin mereka. Sampai mereka sadar dan langsung gue tarik tuh biar buru-buru balik. Di perjalanan ke pinggir pantai, ibu Sherly nelpon. Dan beliau bilang, "Dok, lagi di mana? Kalau lagi di pantai cepet pulang ya, bahaya." Kita semua kaget dong. Secara kita gak ngasih tahu kemana kita pergi sama siapapun. Kita semua izin cuman bilang main kayak biasa. Singkat cerita, kita buru-buru ninggalin pantai ini. Pasti ada yang gak beres deh sama tempat ini. Akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillahnya sih selama perjalanan gak terjadi apa-apa ya. Semuanya aman. Malamnya grup chat kita rame ngebahas soal kejadian aneh yang kita alami satu persatu. Mulai dari Miftah yang buka cerita kalau nenek dan bibinya ternyata tahu sejarah pulau itu. Jadi di zaman dahulu, pulau itu dulunya tempat galangan kapal bekas, sejenis bengkel tempat perbaikan kapal yang banyak memakan korban jiwa. Salah satunya, ada orang yang hilang waktu pergi cari ikan. Ada juga yang tersambar petir sampai seluruh badannya hancur. Gue kira itu cuma cerita bohong, tapi disusul dengan chat Nabila yang bilang kalau tadi pas dia di belakang pulau, dia ngeliat ada sosok yang lagi berdiri di atas salah satu besi bangkai kapal gitu. Kita semua bertanya-tanya dan jadi yakin kalau emang ada yang gak beres sama pulau itu. Kita juga cari tahu tentang misteri pulau itu ke guru kita. Katanya pulau itu emang pulau yang jarang disinggahi orang karena angker. Sepulang dari pulau itu, gue sama temen-temen ngerasa ada yang aneh di sekitar rumah. Mulai dari gue yang dengar suara gamelan, terus Miftah yang ngerasa kalau ada yang berdiri di pojokan kamarnya, terus Melci yang ngeliat pusaran air di tempat dia duduk. Semua yang di grup pada merinding dengan apa yang terjadi tadi siang. Dan gue memutuskan cerita ke abah gue.